Oke. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke ini ya. Kemarin gerak melingkar belum ya? Oke, gerak melingkar itu adalah sama ya seperti gerakan lainnya. Tapi di sini yang membedakan adalah bagaimana lintasannya. Jadi gerak melingkar itu adalah berarti gerakan yang dimana lintasannya itu berbentuk lingkaran. Kayak gitu. Itu definisinya ya. Definisi pertamanya dulu. Nah, dan seperti layaknya gerak yang sudah kemarin kita pelajari, bahwa nanti ada namanya satuannya ya. Satuan dari gerak melingkar sama gerak lurus ini sama gitu. Cuman akan ada perbedaan. Perbedaan simbol tandanya sama juga perbedaan dari satuannya. Oke, pertama di sini ada hubungan dulu ya. Nah, ada hubungan antara gerak lurus dan juga gerak melingkar. Nah, di gerak lurus ini kemarin kan biasanya nih ada apa namanya? Variabel-variabel ya. Ini ada perpindahan, lambangnya ntar yang S ya, jarak. Terus ada kecepatan, V, sama percepatan. Nah, di gerak melingkar, ini juga sama. Nah, di gerak melingkar ini, untuk perpindahan itu, kita nanti dianggapnya sebagai sudut ya. Sudut atau putaran. Gitu. Kalau kamu misalkan lari nih ya, misalkan lari di GBK gitu, kan pertanyaannya berapa kali putaran kan, kayak gitu. Berapa kali putaran kamu berlari di GBK gitu, misalkan kayak gitu. Jadi ini satuannya untuk gerak melingkar ya. Jadi nanti pakai sudut atau pakai putaran. Oke, selanjutnya untuk yang kecepatan, kalau di gerak melingkar, nanti ini jadinya adalah menjadi kecepatan sudut. Ya kan, kita sebutnya ini namanya omega. Kayak gitu. Nah, kalau percepatan, ini kita ganti namanya menjadi percepatan sudut atau alfa. Nah, hubungannya nanti adalah gini ya. Kalau di lingkaran kan berarti dia memakai yang namanya jari-jari ya. Atau kita ininya R nih. Jari-jari. Maka nanti hubungannya antara S sama theta ini adalah S sama dengan theta dikali dengan R, dengan jari-jari. Terus V sama dengan omega dikali dengan R. Kalau A-nya ini sama dengan alfa dikali dengan R. Kayak gitu. Kira-kira kayak gini hubungannya ya. Hubungan antara apa namanya gerak lurus dan juga gerak melingkar. Sampai situ dulu. Paham? Paham, Kak. Oke, selanjutnya ini nanti ada namanya gerak melingkar beraturan sama gerak melingkar berubah beraturan ya. Jadi sama ya, kayak gerak lurus ya. Oke, gerak melingkar beraturan ini apa sih? Yang pertama, berarti gerakan yang dimana dia bergeraknya nanti satu, ini kelajuannya tetap, tapi kecepatan linearnya berubah. Oke, maksudnya apa sih Kak? Gitu. Mungkin kalau kemarin masih ingat tentang bedanya kelajuan sama kecepatan ya. Kelajuan ini kan pakai jarak ya. Kalau kecepatan ini nanti pakainya apa namanya tuh? Perpindahan. Nah, di sini kalau kita bisa lihat gerakan ya, gerakan di melingkar ya. Kecepatan linear itu di sini nih, ntar. Misalkan
Ini bergerak melingkar ya Bunda. Nah, ini yang namanya nih kecepatan linear tuh di sini ya, di ujung ya, di permukaan lingkaran. Nah, kayak gitu. Nah, ini berubah-ubah nih, karena nanti ketika kecepatan di sini sama kecepatan di sini sama kecepatan di sini itu berubah ya. Tiap-tiap ini beda-beda ya. Kayak gitu. Kalau nanti kelajuannya tetap ya, karena memang ini jaraknya tetap. Nah, terus yang kedua, besar dan arah kecepatan atau omeganya selalu tetap ya. Kecepatan sudut tuh yang dia pusatnya dari lingkaran ya. Jadi bergeraknya kan berputar gini kan, kalau kita lihat kan, kalau kita berputar lingkaran begini ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti berputarnya berarti melingkar seperti itu. Ini nilai omeganya adalah tetap, ya kan? Sama kayak yang di gerak lurus. Kalau gerak lurus kan nilai V-nya tetap ya. Tapi kalau di sini nanti omeganya tetap. Terus yang ketiga, percepatan tangensial dan percepatan sudutnya atau alfanya 0. Ya, sama kayak di gerak lurus ya. Kalau gerak lurus kan percepatannya kan juga 0 kan. Nah, untuk nanti di mana gerak melingkar akan ada dua percepatan namanya. Ada tangensial sama ada sentripetal. Ya, sentripetal ya. Tangensial, sentripetal, kalau alfanya nanti di dari pusat lingkarannya. Kalau yang tangensial sentripetal tuh dari sini juga ya. Nanti next-nya ada selanjutnya. Tapi saya mau pengen tahu dulu ada percepatan tangensial, ada percepatan sentripetal. Oke, kalau untuk mencari berapa kecepatan sudut ini bisa kita pakai dari periode T atau frekuensi ya. Jadi rumusnya nanti bisa 2pi per T atau 2pi kali F. Frekuensi itu apa sih gitu kan ya? Frekuensi itu adalah dia jumlah putaran dibagi dengan waktu. Kalau periode kebalikannya adalah waktu dibagi dengan jumlah putaran. Makanya hubungan antara F sama T itu berbanding terbalik ya. Jadi F sama dengan 1 per T. Seperti itu, kayak gitu kira-kira. Oke, ini untuk mencari nilai omega. Nah, nanti persamaannya begini ya. Samaannya sama kayak gerak lurus kan. Kalau gerak lurus kan S sama dengan V kali T ya. Nah, ini juga sama kan, berarti theta sama dengan theta 0 tambah omega kali T. Kayak gitu kira-kira. Iya kan? Bisa kan? Bisa kan? Paham ya? Ya. Ini namanya gerak melingkar beraturan. Oke, nah selanjutnya itu sekarang kita ke gerak melingkar berubah beraturan ya. Oke, nah, syaratnya ini ada dua. Pertama, percepatan sudut atau alfanya itu tetap. Terus nanti ada yang keduanya percepatan tangensialnya A. Oke, tadi saya bilang bahwa di gerak melingkar itu ada dua ya. Ada dua nilai A-nya di sini. Tangensial itu dia pokoknya selalu tegak lurus ya sama lingkaran. Sama kayak tadi nilai F juga ya, nilai V juga. Nah, ini namanya adalah A tangensial. Ya.
Kalau yang sentripetal itu dia arahnya menuju pusat ya. Jadi kalau ini di sini, nah begini ntar jadinya. Arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Maka kalau kita ingin mencari nilai A total, itu tinggal sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan AS kuadrat. Gitu nih, kecepatan tangensial kuadrat ditambah dengan kecepatan sentripetal kuadrat. Gitu. Ini tadi ini A, yang ininya menuju pusat lingkarannya itu AS ya. Oke. Berarti kalau yang tangensial sama sentripetal itu harus diketahui dua-duanya, Kak? Iya, Atau betul. tergantung? Oh, Oke. Nah, terus kalau yang rumus GMBB-nya sama kayak GLBB ya. Dengan tinggal beda ini doang nih. Kalau GLBB omega. kan cuma beda tanda doang. IT sama dengan V0 plus minus A kali T kan. Nah, ini tinggal ngubah doang nih. P-nya ganti omega, ya kan ya. A-nya tinggal ganti alfa. Terus kalau yang ini S-nya tinggal ganti theta. Gitu. Sama aja ya. Jadi nanti kalau plus kan berarti dipercepat, kalau minus diperlambat. Kayak gitu kira-kira. Sama ya. Ini nggak akan pusing kok. Kira-kira. Lanjut ya. Iya, Kak. Terus ini ada namanya hubungan antar roda ya. Jadi kalau kamu lihat mungkin mesin atau mungkin yang ini kayak di sepeda ya. Ini namanya itu satu center ya atau sepusat nih. Ini sepusat. Rodanya sepusat. Ini bersinggungan ya, menyinggung. Kalau ini dia dihubungkan dengan tali. Nah, karakternya gimana? Kalau untuk satu pusat, karena dia bergerak dengan ini apa? Kalau mulai dari pusat kan berarti omeganya ya. Berarti artinya nilai omeganya nanti sama nih. Omega A sama dengan omega B. Jadi ntar kalau kita ubah tadi kan rumus V itu sama dengan omega kali R ya. Iya. Ini bisa kita ubah jadi ntar VA per R. VA per RA sama dengan VB per RB. Contoh misalkan kayak diketahui nilai V-nya ya. Nah, terus kalau yang ini menyinggung sama hubungan dengan tali, ini sama ya. Nilai V-nya yang sama. Jadi nanti kalau diubah dengan rumusnya berarti tinggal omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Begitu kira-kira. Paham? Paham kok. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini tadi ya. Untuk mencari nanti percepatan sentripetal sama gaya sentripetal. Oke, gaya sentripetal ini adalah suatu gaya dalam gerak melingkar yang dimana arahnya itu pasti ke pusat lingkaran. Nah, artinya di sini kalau kita pakai hukum Newton itu kan F sama dengan M kali A ya. Iya. Jadi nanti di sini ada sebuah masanya bergerak melingkar, terus di sini ada nilai AS ya. Maka di sini akan timbul namanya berarti Fs. Kita sebutnya gaya sentripetal.
Nah, untuk mencari AS ini ada dua rumus ya. Bisa pakai ini, V kuadrat per R, pakai kecepatan linier dibagi dengan jari-jari, atau pakai ini, kecepatan sudut, omega kuadrat dikali dengan R. Kayak gitu kira-kira. Yang AS itu tadi yang tangensial ya, Kak? Ya, S itu, S itu AS, sentripetal. yang AS. S sentripetal. Kan S Oh, itu sentripetal. Tangensial A oh, doang tadi saya tulisnya. Oke, paham? paham sih, Kak. Lanjut ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi dari gaya sentripetal. Pertama, kalau misalkan dia di tikungan mendatar. Nah, di tikungan mendatar ini ada gaya sentripetal, itu sama aja nanti dengan gaya gesek ya. Gaya gesek dari ban. Nanti kita sama denganin mv kuadrat per R sama dengan mg mu k. Nanti kita bisa dapat nilai V nih. Kecepatan dari motor gitu ya, atau mobil lah yang lagi belok ya. Belok di di gerak melingkar. Nah, ini di tikungan mendatar. Terus kalau di tikungan miring dan kasar, nanti ada pengaruh dari nilai theta ya. Ntar tinggal R kali G. R-nya tadi jari-jari lingkarannya ya. Jari lingkaran. Mu K ini berarti kekasaran jalannya. Tambah dengan tan theta ini berarti adalah tan theta-nya berarti sudutnya ya, sudut kemiringannya. Oke. Kalau yang ketiga ini tikungan miring tapi licin ya. Jadi nggak punya kekasaran. Ini tinggal V sama dengan akar tan theta kali G kali R. Terus kalau ini yang 4 ini kasus pada tong berputar. Kalau kamu pernah lihat misalkan di sirkus ya, kayak sepeda motor itu dia bisa bergerak dengan ditabung gitu kan, tabung gede kan. Pernah lihat atraksi kayak gitu nggak? Iya. Nah, itu kenapa dia tidak bisa jatuh? Nah, di sini karena dia punya gaya sentripetal ya. Nanti berarti kita bisa hitung berapakah kecepatannya. Ya, rumusnya tinggal V sama dengan akar GR per mu K. Gitu. Nah, untuk 5 sama 6 ini aplikasinya biasanya di roller coaster ya. Kalau mungkin pernah main roller coaster, atau kayak di Dufan tuh halilintar ya. Sini kan nanti kan muter gini ya, keretanya kan. Yeah. Di sini biar tidak jatuh, kita punya rumusnya nih. Kecepatan nanti ada di di titik terendah, di lowest point sama the highest point ya, di titik tertinggi. Gitu. Jadi untuk kayak biar kita tidak jatuh nih, ya, atau kita bisa menempuh satu lingkaran penuh, kita harus punya kecepatan. Kalau titik terendah itu berarti akar 5 kali G kali R. Kalau titik tertinggi, biar dia tidak jatuh atau tidak terlempar, adalah tinggal akar G kali R. Kayak gitu kira-kira. Kenapa itu 5, Kak, kalau yang di titik terendah? Oh, 5 ya? Ada ininya sih. Oh, emang ada rumusnya gitu. Ada hitungannya ya? Oke.
Oke, paham? Paham. Oke, kita coba lihat ini ya. Nah, ini tentang gerak melingkar nih. Kita coba lihat. Ya. Oke, sebuah roda yang diameternya 80 cm. Yang pada awalnya tepi roda berkecepatan 4 cm per second. Kemudian dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan percepatan tangensial konstan sebesar A sama dengan 5 cm per second kuadrat. Hitunglah yang pertama A ya. Kecepatan sudut roda 3 second setelah dipercepat. Oke, yang B, kecepatan titik yang berjarak setengah jari-jari dari pusat roda. C, jumlah putaran yang dibuat selama 3 second. D, jarak translasi yang ditempuh roda setelah 10 second. Oke, ini pertama ada diameter ya. Berarti nanti jari-jarinya berarti adalah 40 ya. Nah, ini nilai V ya. Nilai V, ini nilai A ya. Kita bisa hitung nih berapa nilai omeganya. Jadi kan tadi V sama dengan omega kali R. Terus yang ininya A sama dengan alfa dikali dengan R. Maaf Kak. Ya, kenapa? Enggak ada tulisan. Oke, kita bisa hitung ya. 4 sama dengan omega dikali dengan 40 ya. Ini dapat omeganya berapa? 4 per 40 ya. Di 0,1. Kita cari ininya, nilai alfanya hanya 5 sama dengan alfa dibagi dengan 40 ya. Alfa sama dengan berarti 5 per 40. Berarti jadinya adalah 1 per 8 ya. Ya. Oke, ini alfa jadinya adalah 1 per 8. Oke, selanjutnya Nggak dijadiin 0, gitu. Atau emang bisa aja? berapa? 8 itu berapa ya? 0,125. 25 ya. Oke. Ini kan satuannya nanti radian per second. Nah, ini nanti radian per second kuadrat ya. Oke, selanjutnya kecepatan sudut ya. Oke, berarti ini ntar tanya omega T ya. Sama dengan, ini berarti ini omega 0 ya. Kan pada awalnya. Terus dipercepat berarti positif ya. Ya. Apa dikali dengan T. Berarti omega T-nya adalah sama dengan 0,1.
0,1 tambah alfanya berapa? 0,125 kali 3 ya. Kali 3. Sip. Kira-kira berapa? Dikali 3 karena ini, Kak. Kan 3 second nih. Karena setelah dipercepat. Oh, oke. Oke, Kak. Coba berapa tuh omega T-nya? Koma 675. 675. Oke. Nah, oke, yang B ya. Kecepatan titik yang berjarak setengah jari-jari dari pusat roda. Oke, kita bisa coba gambar. Dulu kan nih rodanya begini. Terus ini gini ya. Ini jari-jarinya kan. Terus ini ininya ya. Katanya di tengah-tengahnya ya. Iya. Di sini kan kecepatannya itu adalah berapa nih? 4 ya. Di sini 4 nih. Gitu. Pakai kecepatan pertama ya, Kak, tepi roda. Iya kan pakai awalnya aja. Kan ini nggak ditanya T berapa kan? Nanti kalau dia pas di sini berapa nih? Gitu maksudnya. Di sini berapa ya? Gitu kan. Nah, ini kita main perbandingan ya. Kan V sama dengan omega kali dengan R. Ini kita misalkan V1, nanti pertanyaannya adalah V2. Nah, jadi kita main perbandingan gini ntar. V1 per V2. Ya. Sebentar ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Cek-cek. 1, 2, 3. Iya, Kak. Oke. Ini ntar omega 1 kali R1 per omega 2 kali R2. Nah, omeganya ini kan dia bergeraknya sama ya, dari pusat yang sama kan. Jadi omeganya nanti bisa dicoret. Tinggal ini berarti masukin ya. V1-nya 4, V2 sama dengan R1-nya berarti berapa tadi? 40 ya. Ini 40. Ini R2-nya berarti kan setengahnya ya. Berarti 20. Ini kita bisa coret ya. Coret, coret. 4 juga bisa coret ya. Nanti kali silang berarti V2-nya adalah 2 cm per second. Itulah itu untuk mencari kecepatan yang B ya.
Oke. Oke, Kak. Ini untuk yang A, untuk B. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke C. Hapus ya. Iya, Kak. Bagus. Oke, sekarang yang C adalah jumlah putaran yang dibuat selama 3 second. Berarti theta ya. Omega 0 kali T plus setengah kali alfa kali T kuadrat ya. Atau bisa juga pakai yang rumus ketiga ya. Omega T kuadrat sama dengan Omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta ya. Nah, bisa kayak gini. Mencoba. Omega T kuadratnya itu setelah yang sudutnya udah diketahui, Kak. Jadi omega T-nya yang 3 second ya. Oh, Jadi gitu. berapa? 0,675 ya. 0,75. Nah, bisa pakai itu. Oke. Bentar ya, Kak. Kalau agak lama, maaf ya. Jadi omega 0-nya 0,1 ya. 0,1 kali T plus setengah Alfanya tadi setengah 0,125. kamu bisa pakai dua ini sih maksudnya, dua rumus ini. Oh, oke. Ini boleh, pakai ini juga boleh. Anak kemana? Anak lagi ke rumah mbak. Udah, Kak. Oke, dapat berapa? Yang dibuat selama 3. Aku dapatnya 0,26 tet. 0,26. 26.
Apa? 0, Tapi udah itu belum dikali yang sama 3 itu enggak? ini kamu ngerjainnya yang bawah ya? Iya. Bener. Bentar, Kak. Rutenya berapa? Bentar. Saya dapatnya 1,785. 7825. Aku jadi 1,75. Oh, ya udah. Oke, yang terakhir D, jarak translasinya ditempuh roda plus 10 second. Ditanya nih yang kalau jarak translasi itu berarti tanya S ya. Nah, S itu kita bisa cari dengan nanti dengan S sama dengan T kali R. Artinya kita bisa cari tetanya dulu ya. Ntar W0 kali T tambah setengah kali alfa kali T kuadrat. Ntar T-nya adalah 10 second ya. 0,1 kali 10 tambah setengah kali tadi alfa seperlapan ya. 8 kali 10 kuadrat. Nanti dapat tetanya deh. Nanti masukin ke S sama dengan theta kali R. Kayak gitu Kayla. Begitu. Ya, mau coba? Ya, ini aku lagi coba. Aku
Aku nemunya 162,5. Berapa? 162,5. 6,2. Ini kan 1 tambah ini 100/16 ya. Hasilnya berarti berapa? 6,25. 0,25 tambah 1 berarti 7,25 ya. Nanti kita masukin ke sini berarti 7,25 kali 40 ya. Maka hasilnya sama dengan 290 cm ya. Kok beda banget ya sama aku? Bentar. Oh, ada salah di mana? 0,25-nya sama kan? Iya. 7, di ini apa 10/2-nya itu aku double. Ya, untuk tetanya 7,25 ya. Benar ya? Iya. Lanjut. Oke, lanjut Kak. Oke, nah ini nomor 6. Sebuah roda berputar pada 480 rpm. Berapakah kecepatan sudut roda itu dalam radian per second dan berapa laju litik yang berada 30 cm dari pusat roda? Oke, 480 rpm. RPM ini artinya dia rotasi per menit ya. Nanti ini namanya frekuensi kalau dalam apa namanya nih? Satuannya RPM berarti ini jatuhnya frekuensi ntar. Nanti kan soalnya frekuensi itu adalah putaran per waktu ya. Jadi rotasi per 1 menit. Nah, menitnya kita bisa ganti ya menjadi detik. Jadi ntar rotasi per detik. Berarti 480 per 60. Jadi ini kalau nolnya coret, 48 bagi 6 berarti 8 ya. Jadi nanti 8 Hz. Kayak gitu. Tanya berapakah kecepatan sudutnya? Oke, tadi omega itu kan rumusnya adalah 2pi kali F ya. Berarti ntar hasilnya berarti 2pi kali 8. Berarti 16pi. Kayak gitu. Gampang ini. Meganya dapat ya. Ditanya laju titik, berarti tanya V. Jadi V sama dengan tinggal omega kali R. Nah, 30 cm ini berarti jadi R, ntar jadi radius ya. Ntar 16pi kali, 30. ini misalkan ubah ke meter boleh deh. Berarti ntar jadinya 0,3 ya. Jadi ntar hasilnya berarti 4,8 ya. 4,8pi. Meter per second. Nah, ini soal ini gampang nih. Oke, paham? Paham Kak? Mantap.
Pokoknya kalau RPM berarti dia frekuensi ya, Kak? Ya, betul. Kalau RPM nanti jadinya frekuensi. Itu tadi soal-soal gerak melingkar beraturan ya. Kita ke lingkar berubah beraturan. Sebuah piringan yang berputar dengan kecepatan 9 per pi, putaran per menit, berarti nanti frekuensi juga dihentikan. Piringan tersebut diperlambat dengan percepatan angular konstan dan berhenti dalam waktu 2 menit. Hitunglah besar percepatan angularnya, dan B, berapa putaran yang dilakukan piringan tersebut sebelum berhenti. Oke. Oke, ini kita dapat frekuensi ya. Dapat frekuensi lagi nih. 9 Lipatan per angular itu tadi apa, Kak? percepatan angular. Oh, angular tuh sudut ya. Nama lain sudut. Oke. Jadi ini alfanya nanti. Angular ya. Kan apa sih kalau ini bahasa Inggris angle ya. Oh, enggak. Oke. Oke, ini 9 per pi RPM. Rotasi per menit ya. Nah, ini menitnya harus kita ubah ya. Jadi ntar 9 per 60 pi ya. Kita dapat nanti omega ya. Oke, gitu. Ini kamu mau coba lanjutin. Oke. Omega-nya tadi apa? 2pi ke F ya. 2pi kali F. Dua pi dikali 9 per 60 pi, Kak. Itu omeganya. Jadi pi-nya kan coret ya. Ya. Coret. Ini duanya juga bisa coret sama car 30 ya. Terus habis itu ini bahasa bagi 3 ya. Jadi ntar 3 per 10 ya. Berarti 0,3. Oke, nah ini artinya nanti omega 0 ya. Karena kan dibilangin nanti diperlambat nih. Dan berhenti pada waktu 2 menit. Oke, ditanya alfa ya. Berarti kita bisa pakai rumus yang mana? Oke, rumus yang pertama nih yang omega T sama dengan omega 0 minus alfa kali T ya. Minus karena di sini diperlambat. Kayak gitu. Coba cari deh. Sekalian yang B. Yang B ditanya putaran ya. Tanya theta ya. Kita bisa pakai rumus yang ketiga tuh. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat min 2 kali alfa kali theta. Tapi cari alfanya dulu ya. Waktunya diubah jadi second, Kak. Iya, betul. Ubah ke second. Cari alfa. Cari yang nggak jadi, Kak. Kenapa? Tadi aku salah baca yang gerak melingkar itu.
cari yang alfanya itu pakai yang percepatan, Kak. Nah, nih pakai yang ini, omega T sama dengan omega 0 min alfa kali T ya. Nah, omega 0-nya tahu tuh 0,3. Ya. Omega T-nya apa? Omega T. Nah, itu dibilangnya dihentikan ya. Dihentikan Berarti artinya berarti berhenti. Betul. tiga enam nemunya. Alfanya berapa? 36. 0,3 min alfa kali 120 ya. Iya. 120 bagi 0,3 ya. Oh, Berarti berapa tuh? 400. Kebalik saya ya. Sorry. Terusnya Saya 120. 0,3 bagi 120 ya. iya. Berarti berapa tuh? Nol koma 0,025. 0,0025 ya. Iya. Nah, ini kamu tinggal masukin ke sini deh. Omega T-nya 0. Omega 0 berarti 0,3 kuadrat ya. Kurang 2 kali 0,05 berarti 0,05 ya. Kurang 1 nolnya. 0,005. Dapatnya berapa Kayla? Nol koma 085 dapatnya. 0,3 kuadrat kan 0,09. 9 dikurang Ini 2 kali 0,0. 0,025 tuh berarti 0,05 ya. Berarti Ya. kan jawabannya adalah
0,085. per 0,005 ya. Ya. Hasilnya adalah sama dengan Ya. berapa? 18 ya. Kurang ya. Coba bentar gimana? Ini 0,09. Oke. Itu nomor 7. Oke, nomor 8 bisa nggak nih? Nomor 7 saya hapus ya. Oke, bentar. Oh, enggak. Ya, Kak. Sebuah roda berputar pada kecepatan 6 putaran per second. Berarti ini apa namanya? Omega 0 ya. Mengalami kecepatan sudut, berarti ini alfa. Berapa waktu yang diperlukan agar kecepatan sudutnya menjadi 26? Berarti ini omega t. Ditanya nanti waktunya, times-nya berapa, sama jumlah putaran ya. Tanya tetanya. Ini tugas kamu nih mencari waktu sama juga teta. Ini kita lihat satuannya dulu ya. Ini putaran, ini radian, ini putaran. Nah, ini perlu kita ubah dulu ya. Karena satu putaran tuh beda sama radian. Maksudnya dia sama, cuman kayak angkanya beda ya. Kita bisa cari, ubah dulu nih. Satu radian itu sekitar kalau nggak salah 0,16 putaran. Berarti 4 radian itu, berarti ntar alfanya adalah, tinggal kita kaliin aja ya. 4 kali 0,16. Ntar hasilnya adalah 0,64 putaran per, nah, gitu maksudnya. Ibarat kata kayak antara meter ke mil ya. Sorry, mil ke kilometer. Itu kan berarti perlu diubah nanti. Nomor 8 gitu aja nih, ada salah satu yang harus kita convert. Nah, selanjutnya mencari T sama Theta. Mana bisa? Coba ya. Coba deh kerjain. Berarti cari tetanya dulu ya, Kak? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya langsung. Saya pakai rumus yang ke-1 sama rumus ketiga ya. Nyari T ini rumus ke-1, tetanya nyari pakai rumus ketiga. Silakan. Ya saya izin tar dulu ya, toilet dulu ya.
Oke, halo Kayla, gimana? Bisa? Belum Kak lagi masih. Oke. Si Sultan itu suruh bikin match. Ya buruan. Bikin. Gimana? Sudah. Sudah selesai belum? Buruan. Sultan. Buruan. Waktunya aku dapat 3,91 Kak. 3,91 ya. Bisa pakai gini kan, omega T sama dengan omega 0 Tambah plus alfa kali T ya. Bentar, 26 kurang 6 ya. Jadi 20 per 0,64. Ini T-nya ya. Hasilnya ntar 31,25 ya. Benar nggak? aku 31,19. Apa-apa. Jumlah putarannya? Jumlah putarannya belum, masih ngitung, tapi aku agak bingung di tengah-tengahnya. Bentar. Kan pakai yang omega T kuadrat ya. Iya, pakai kamu gitu. Omega 0 kuadrat plus 2 kali alfa kali T. Iya. 26 kuadrat berarti berapa? 26 kuadrat. 676 ya? Benar nggak sih? 7. Ya, 676 sama dengan 6 kuadrat berarti 36. Terus 2 kali 0,4 berarti 1,28 ya. (676 kurang 36 bagi
bagi 1,28. Jadi nanti ini 640 ya. 640 bagi, Jadi 500 putaran ya, Kak. berarti 500 putaran ya. Betul. Sip. Mantap. Aku tuh bingung ininya deh, matematikanya gitu. Sini dari tadi kayak, Kamu agak salah di perhitungan ya? iya. Sering bingungnya di mana? Nggak tahu bingung ini. Kayak kalau udah itu soalnya nih, udah ngerti apa yang harus langkah-langkahnya gitu. Cuma hitungannya tuh kadang-kadang suka salah gitu. Salah ngitung ya. Hmm. Salah ngitung, ya gimana ya? Nah, iya, makanya. Nggak tahu sih. Kalau yang maksudnya buat nyari nanti hasil angka ya, buat ujian. Kebiasaan sih itu ya jadinya ya. Oh. Ini terakhir di 9 ya nih, di gerak melingkar. Sebuah cakram diameternya 10 cm dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan kecepatan tangensial 5 ya. 5 cm per second kuadrat. Bila pada keadaan awal kecepatan tepi roda itu adalah 4 cm per second. Hitunglah. Ditanya kecepatan sudut. Ini kayak soal yang nomor berapa ya? Dari pertama ya. Berarti radiusnya kan berarti berapa? 5 ya? 5. Ini A-nya 5, ini V-nya 4. Berarti sekarang kita cari apa dulu? Cari alfa sama omega ya. Gitu ya. Nanti dapat alfa, dapat omega, baru kita bisa kerjain tuh. Mana bisa Kaila? Kalau yang percepatan tangensialnya sentimeter aja, Kak, atau diganti? Nggak apa-apa nih, nggak usah diganti. Terus semuanya sama ya. Oke. Bentar, alfanya adalah A per R ya. Terus ini omeganya ya. Omeganya adalah P per R. Alfanya 1 ya. Omeganya adalah
0,8. Oke, 0,8 ya. Iya. Oke, ini kan ditanya omega T ya. Omega 0 plus alfa kali T. Terus kalau yang B-nya percepatan radial tuh sentripetal ya, nama lainnya. Ini yang kecepatan yang omega T-nya. Aku udah nemunya 3,8. Ya, 3,8 ya. Kecepatan radial nih AS tadi ya. Rumusnya bisa Yes. 2 tadi. Bisa V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Kalau yang omega kuadrat berarti yang 0,8 kuadrat. Enggak, berarti pakai omega T ya. Kan soalnya ditanya pas 3 second. Oke, bentar ya Kak. 3,8 kuadrat kali R-nya ya. Di 5 cm ya. Pakai yang V kuadrat. Nggak perlu. Apa? Kan atau. Bisa pilih salah satu. Ya, maksudnya pakai yang V kuadrat aja deh kayaknya. Kan V-nya nggak ada. Oh. Ya, berarti 3 kuadrat. 72,2. 72,2 Kak. Ya, oke, 72,2. Oke, terakhir, theta. Oke. Berarti pakai rumus yang Kedua bisa, ketiga bisa. bisa, ketiga bisa. Bingung yang mana yang gampang. Ntar kayak bingung di tengah-tengahnya gitu. Coba deh. Yang ini juga nggak apa-apa. Kalau yang rumus ketiga nanti capek nguadratinnya ya. Ini kan nggak perlu nih, ini omega 0-nya 0,8. T-nya kan pakai 3. Berarti kali setengah kali 1 3 kali kuadrat. 3. Gampang nih. Lima 15,9. Berapa? 15,9. 0,8 kali 3 kan 2,4 ya.
Hmm. 3 kuadrat berarti berapa? 9. 9 kali 1 kali setengah, pas setengah ya. Nggak gede-gede nih. Ini adalah 6,9. Kamu udah salah di mana? Hmm. Nggak, yang 0,8-nya jadi 3,8. Oh, Minusnya per 3. Soalnya itu aku kirain kayak selama 3 detik, jadi dikali 3 gitu. Oh, itu udah ya, 0,8 kayak gitu. ya kan omega 0-nya 0,8. Oke. Udah aku tahu salahnya gimana. Oke. Ini gerak ya. Selanjutnya ke dinamika gerak lurus. Ini kita ngomongin hukum Newton ya. Oke. Oke, ada 3 prinsip dari hukum Newton. Yang pertama itu adalah kita sebutnya hukum kelembaman. Itu rumusnya itu adalah sigma F ya, atau jumlah dari seluruh gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Bunyi hukumnya gini ya, suatu benda yang diam akan tetap diam, suatu benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, itu pertama prinsipnya. Terus yang kedua, tentang hukum Newton kedua di sini adalah rumusnya yang tadi ya, sigma F sama dengan M kali A, yang kayak ada di gaya sentripetal. Artinya di sini ketika sigma F itu jumlah gaya, itu nilainya ada, kalau ini kan nilainya 0, yang pertama. Yang ada berarti nanti akan timbul namanya nilai A ya. A ini percepatan akselerasi. Gitu. Makanya jadinya sigma F sama dengan M kali A. Terus yang ketiga itu adalah tentang hukum Newton ketiga tentang bila kita memberikan suatu gaya aksi, nanti akan ada timbul namanya perlawanan ya. Yaitu kita sebut dengan F reaksi yang nilainya sama tapi berbeda arah. Contohnya misalkan ya. Yang dayung itu kan sih, Kak? Ya, Atau betul. yang Bisa. ini, yang Dayung bisa, mobil ngerem itu. mobil ngerem juga bisa. Tapi contohnya misalkan kayak ini ada balok ya. Terus balok ini kan dia ada memberikan gaya ini ya, gaya berat ya. Nanti si alasnya benda ini akan menimbulkan namanya nanti gaya perlawanan. Kita sebutnya dengan gaya normal nanti. Yang dimana nilainya sama ya. Jadi nilai N itu sama aja kayak W, tapi arahnya berbeda nih. Ya kan? W arahnya ke bawah, mengikuti gravitasi bumi, N ini arahnya ke atas. Contoh kayak dayung tadi juga benar. Dayung ya, kan misalnya kalau kita mendayung ke belakang, kan berarti kita memberikan gaya ke belakang, tapi perahunya itu terdorong ke depan kan. Ya betul, itu prinsip yang lainnya juga kayak gitu. Banyak sih prinsip dari aksi reaksi ini. Contohnya kayak mungkin di jembatan juga, atau kita duduk di kursi ya.
Itu juga bisa. Kalau duduk di kursi kan kita punya berat ya. Ya, tadi weight. Weight itu adalah massa kali gravitasi. Nanti kursi itu akan memberikan gaya perlawanan ya. Ya, besarnya sama kayak gaya berat kita juga. Oke, gitu. Ini tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya nih ya, gaya normal. Gaya normalnya adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi contoh pertamanya, ini ada suatu benda, ada berat W-nya, nanti nilai N-nya itu tadi dia bereaksi ya, ke atas ya. Terus kalau sigma Fy sama dengan 0, kita anggap misalkan benda ini diam, maka nilai N-nya itu nanti sama dengan W. Oke, seperti itu. Terus ini kasus yang kedua, ini sama ya, ada benda, tapi dia di sini ternyata ditarik dengan sebuah gaya ya, yang bersudut nih, bersudut dengan theta. Nah, nanti ini kita harus uraikan dulu nih, menjadi F cos theta sama menjadi F sin theta. Nah, kalau kita hitung kembali, ini kan benda istilahnya dia bergerak ya, tapi bergerak di arah sumbu X, tapi ketika di sumbu Y-nya sama dengan 0 ya, dan naik ke atas gitu. Nah, berarti sigma Fy sama dengan 0, nanti N plus F sin theta minus W sama dengan 0. Ya, jadi yang kita anggap ke atas tuh kita tulis positif ya. N ke atas positif, F sin theta ke atas positif, W ke arah bawah negatif. Berarti nanti nilai N-nya itu jadinya sama dengan, ini tinggal kita pindahin, W dikurang F sin theta. Seperti itu. Terus ini contoh misalkan di kasus bidang miring ya. Ini susah banget yang bidang miring. Ya, di bidang miring ada suatu benda, ya ini benda ya. Terus ini nilai W-nya nih, M kali G kan ke arah pusat bumi. Nah, dalam bidang miring ini nanti ada namanya Mg sin theta ya, atau kita sebutnya dengan gaya peluncur. Karena kan kalau kita taruh benda di bidang miring kan nanti dia jatuh kan, meluncur kan. Nah, itu akibatnya dari Mg sin theta. Terus kalau yang sini nanti namanya adalah Mg cos theta ya. Yang dimana itu dia nanti menjadi perlawanan dari gaya normalnya. Makanya di sini jadinya N dikurang Mg cos theta sama dengan 0. Nanti gaya normalnya adalah Mg cos theta. Seperti itu kira-kira. Sampai sini paham tentang gaya normal? Paham, paham. Soalnya yang bidang miring itu aku nggak begitu ngerti aja. Nah, ini kasus yang lain nih. Makin banyak nih ya. Ini ada 3 benda dihubungkan dengan tali. Lalu ditarik nih ya. Nanti ditarik. Oke. Nah, ini gambar di bawahnya itu adalah gaya-gaya ya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di sini di benda 1 berarti ada W1 sama N1. Benda 2 ada W2 sama N2. Benda 3 ada W3 sama N3. Lalu di tiap ini, talinya ini, ada namanya tegangan tali ya. Nah, ini ntar tegangan tali 1, T1 ya. Terus ada tegangan T21, artinya berarti tegangan antara benda 2 sama benda 1. Terus kalau yang di sini, berarti T23 itu berarti antara benda 2 sama benda 3. Kalau yang di sini adalah benda tegangan tali 3 aja ya, di benda 3. Terus tadi ini nilai F-nya. Nah,
Ini cara kalau misalkan kita pengen mencari nilai A-nya dulu ya. Nilai A-nya itu sama dengan nanti sigma F per M. F yang bekerja itu berarti cuman si ini doang nih, si F besar nih. Kalau T1, T21, T23, T3 ini saling menghabisi ya. Jadi kalau di sistem itu nggak kita tulis. Ini tinggal A sama dengan F per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, ini kalau ini tinggal kita mencari, ini cara mencari ya. Cara mencari nanti bagaimana tegangan tali-talinya ya. Ini setelah kita dapat A, nanti bisa A sama dengan F min T3 per M3 atau T23 min T21 per M2 atau T1 per M1. Kayak gitu. Itu kalau mau mencari tegangan talinya ya. Sampai saat ini paham? Paham, Kak. Oke, selanjutnya ini ada tentang kasusnya kalau kita mendorong ya dua benda yang saling bersentuhan, berkontak. Ini kita dorong. Nah, di sini adalah diagram gaya-gayanya ya, gambar gaya-gayanya. Di sini ada nilai F gaya. Di sini ada W1N1, W2N2. Nah, nanti di sini ada namanya F21 sama F12. Maksudnya apa? F21 itu artinya adalah gaya yang timbul di benda satu akibat kontak dari benda dua. Kayak gitu maksudnya. F12 juga sama ya, berarti gaya yang timbul pada benda dua akibat dengan kontak dari benda satu. Jadi cara mencarinya, ini kita bisa pakai yang A sama dengan sigma F per M. F-nya ini, kalau pertama ya, jadi ini ada percepatan sistem. F ini di sini berarti adalah F-nya ya. Karena nanti F21 sama F12 ini nilainya sama kan? Nilainya sama dan bertolak belakang gitu. Jadi tinggal kita tulisnya F doang. Berarti A sama dengan F per M1 tambah M2. Nah, terus kalau kita ingin mencari F21 gimana? Nah, ini tinggal kita F dikurang F21 ya. Karena kan ini F dikurang F21 dibagi dengan M1. Kalau kita pengen cari F12 berarti tinggal tinjau yang sebelah benda kanan di benda 2-nya, berarti tinggal A sama dengan F1, F2, F12 per M2. Kayak gitu kira-kira. Kak, itu kan tadi kata kakak F21 sama F12 itu bertolak belakang. Nah, cuma kan dia didorong arahnya kan sama ya, Kak. Kenapa itu Iya. dia bertolak belakang? Iya, bertolak belakang itu karena kan kayak ibarat kata gini. Kamu pernah nabrak orang nggak? Ya, ya benar. Pernah. Kan kamu istilahnya maju ke depan, tapi ketika nabrak orang, kamu mundur ke belakang, benar nggak? Nah, itu konsepnya kayak gitu. Terus yang ketabrak itu pasti kan dia akan ke arah ke depan ya. Logikanya kayak gitu. Sama kayak kita dorong bareng juga Iya, gitu. dorong barang juga gitu kan. Kalau dorong barang kan berarti barang yang di depan itu terdorong ke depan, tapi kita sendiri pun bisa juga terdorong ke belakang. Nah, pasti ada hentakan seperti itu juga. Itu namanya F aksi, F reaksi ya. Nah, ini contoh lain di katrol. Contoh lain di katrol. Di sini kalau pengen mencari A-nya katrol, kecepatan katrol ini saya misalkan W2-nya lebih besar daripada W1 ya. Ntar nilai A sama dengan W2 min W1 per M1 tambah M2. Gitu.
Terus nyari tegangan talinya belum ya? Oke, kalau nyari tegangan talinya nih bisa kita tinjau. Jadi nanti gerakan bendanya gini ya. Begitu kan? Ini gerakan bendanya seperti ini. Nah, nanti kita bisa tinjau nih. Tinjau sini sama tinjau ini. Kalau tinjau ini berarti kan apa namanya? Kita bisa pakai sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, di sini kalau kita lihat F-nya yang bekerja itu ada W2 sama T. Tinggal berarti W2 dikurang T. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kan arah gerak bendanya kan ke sini ya. Nah, W2 sama arah gerak benda itu searah. Jadinya kita anggap positif. Kalau T-nya ini berarti negatif ya. Nah, jadi ntar nih M2 kali A. Ini kalau tinjau 1. Tinjau yang sini. Terus kalau yang sini, berarti kebalikannya ntar. Jadi T min W1 sama dengan M1 kali A. Nah, seperti itu kira-kira kalau mau mencari tegangan talinya. Oke, paham? Lumayan sih. Nah, terus selanjutnya nih kalau kasusnya di katrol yang ini kan menggantung dua-duanya ya. Kalau ini yang kayak istilahnya ada di apa namanya? Ada alasnya ya. Nggak menggantung nih. Nah, untuk mencari pertama nanti kalau misalkan ini kita anggap licin ya. Kita anggap licin nanti begini kan. A sama dengan W2 per M1 tambah M2. Kayak gitu. Terus kalau kasar itu nanti ada pengaruh dari ini ya, gegesek ya. Jadi kan sama nih, ada W2, tapi W2 dikurang nanti mu kali M1 kali G. Kayak gitu kira-kira. Kebayang nggak? Gak begitu kebayang konsepnya sih. Di sini tuh akibat, di sini kalau kasar, di sini ada gegesek nih. Makanya di sini ada gegeseknya, rumusnya adalah mu kali M1 kali G. Gitu. Ada pengurangannya ya. Kebayang nggak? Ya lumayan sih. Kalau yang per M1 sama M2 itu, jadi dia menggabungkan dua beban gitu, Kak. Iya, betul. Menggabungkan dua beban kayak gitu. Betul sekali. Oke. Nah, kayak gitu nih. Susah nggak? Susah ya? Lumayan sih, Kak. Terus ini ada contoh lain ya. Kalau hukum Newton ini banyak kasus-kasus nih. Nah, ini kasus yang lain ya. Nah, ini kalau ini tadi katrol, tadi menggantungnya ini ada bidang miring.
Ya. Kalau soal kayak gini analisis banget nih, Tar. Ini yang rumusnya yang contoh ketiga ya, Kak? Ya, betul. Yang sigma FY. Oh, enggak. Ya. Oh, bukan. Ya, ini kita coba contoh ini deh ya. Soal ya. Yang soal TBK. Aku boleh ke toilet dulu. Oh ya, boleh. Oke. Oh, Kak. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh soal STBK.
Oke, ada massa balok A dan B pada gambar adalah 10 kg dan 5 kg. Koefisien gesekan antara balok A dengan bidang adalah 0,2. Untuk mencegah balok B bergerak, ditanya berapakah massa balok B minimum yang diperlukan. Nah, ini kasusnya kayak gini ya. Nah, terus dibilang katanya ada kasar ya. Bener nggak? Kalau kasar nanti kita pakai rumus yang ini ntar. A sama dengan W2 min mu M1 kali G per M1 plus M2. Nah, jadi gini ntar ya. A sama dengan ntar WB ya. Dikurang mu. Ini adalah MA tambah MC ya. Jadinya. Karena kan misalnya ini numpuk nih. Jadi kan nanti ditambah ya. Kali dengan G. Per massa totalnya dijumlahin ya. MA tambah MB tambah MC. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Oke. Mencegah balok B bergerak. Berarti ini sistemnya diem ya? Yang C itu berarti bertolak belakang, Kak, sama yang AB. Iya, AC sama B bertolak belakang ya. Karena kan kalau ini kan begini nih. Ini berarti begini. Kalau ini ada gesekan berarti kan ke sini ya. Gaya geseknya. Ini berarti artinya nanti sistemnya diam. Diam itu berarti A-nya ntar sama dengan 0 ya. WB, ini B-nya 10, berarti nanti 10 kali 10 ya, 100 ya, kali gravitasi kan. Dikurang mu-nya 0,2, ini berarti 5 ya, MA-nya 5. Kebalik ya? Oh, stop aja. WB-nya 5 nih. Berarti 50 dikurang 0,2 tambah ini MC ya. Dikali gravitasinya 10. Dibagi dengan MA 10 tambah MB-nya berapa nih? MB-nya 5 tambah MC ya. Terus ini kali silang kan 0 nih. Jadi yang ini ntar 0 ya. 0 sama dengan 50 dikurang 0,2 kali 10 berarti 2. 2 kali 5 plus MC. Jadi ntar 0 sama dengan 50. Ini min 10 ya. Min 10 kan kali ke dalam nih. Berarti min 2 MC. Berarti ntar pindahin 2 MC-nya sama dengan 50 kurang 10 berarti 40 ya. Berarti MC-nya adalah 40 bagi 2. Jadi hasilnya nanti 20. Ntar jawabannya adalah 20 kg. Nah, kayak gitu kira-kira. Kebayang nggak? Kebayang. Agak bingung nggak? Enggak sih. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Itu mu tuh dipakai setiap kalau dia bertolak belakang kan ya, Kak? Bukan, mu itu kalau ada gesekan. Oh. Mu itu kasar ya.
Jadi kekasaran. Kayak gitu kira-kira. Nah, sampai saat ini paham? Paham. Banyak sih ya, tapi nggak apa-apa deh. Mungkin next-nya kita kasus-kasus. Kalau Newton ini kebanyakan emang kasus nanti soal-soal di UTBK. Gambar-gambar juga. Iya, kalau nggak gambar, kalau nggak ini, seringnya gitu sih. Ada pertanyaan nggak, Kayla? Pertanyaan nggak, belum. Biasanya kalau udah tahu soalnya baru kayak banyak pertanyaan. Soalnya. Aku suka bingung langkah pertamanya gitu loh, Kak. Kalau misalnya udah selesai baca soal, terus kayak apa yang harus dicari pertama kali. Kayak gitu. Terus kan biasanya rumus tuh ada banyak kan. Kayak 1, 2, Ya, 3. Nah, betul. aku suka bingung rumus mana yang pas gitu loh, Kak. Iya, iya, betul-betul. Nggak apa-apa sih juga kayak gitu, Kak. Karena makanya penting banget sih kalau kita diketahuinya apa, ditanyanya apa, itu biasanya penting buat sebelum menjawab ya. Karena kan rumus itu banyak, satu. Dan dua, dia juga saling berhubung ya. Iya. Jadi kayak istilahnya nanti saling penghubungan itu bisa bikin ininya kita bisa nentuin pakai rumus yang mana gitu. Atau kita cari dulu nih. Ini kayak fisika ini sebenarnya kayak puzzle sih. Dia ada Iya sih. rumusnya apa yang dipakai. Kita lihat dulu yang diketahuinya apa ya. Yang diketahuinya apa, ternyata pas kita pakai rumus ini ada yang kurang. Kan kurang 2 variabel gitu. Maka penting nih kita harus cari dulu pakai rumus yang lain. Kayak gitu sih kalau fisika. Iya. Oke. Sampai saat ini bisa? Iya, insya Allah. Nanti soal ini deh ya. Sama ini juga tadi gerak melingkar sama ini nih, hukum Newton. Kemarin gimana, susah ya yang matematika? Lumayan sih, Kak. Baru aku mau ngomong, aku baru selesai 7 nomor. Soalnya ngerjainnya juga ke delay terus kan. Oke. Nah, apa-apa nanti yang matematika kita bahas minggu depan, kan ada jadwal minggu depan.